Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya'i wal mursalin, yang dengan wasilah beliaulah kita sekarang ini dapat merasakan manisnya Islam, iman dan ihsan. Jamaah salat subuh azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul membuka pintu rezeki dengan istighfar. Sebelum itu, mari kita buka majlis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Nuh, surah yang ke-71 ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Yang artinya, maka aku Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jamaah rahimakumullah, dorongan mengejar kehidupan dunia kerap menyebabkan banyak orang terpantal dari jalan yang lurus dan benar. Padahal Islam sebagai agama yang sempurna yang mengatur segala dimensi kehidupan seorang hamba telah memberikan solusi yang begitu jelas dalam usaha memperlancar kehidupan dunia. Salah satunya yaitu dengan istiqomah atau konsisten beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitan kita, apapun kesedihan yang kita rasakan, apapun kegundahan yang menghantui kita, maka solusinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam urusan dunia, kemiskinan dan belum adanya keturunan. Bisa jadi kesulitan, kesedihan, kegundahan, kemiskinan dan segala masalah yang kita hadapi disebabkan oleh banyaknya dosa kita. Asy-Syaikh Amir Bahjat rahimahullah dalam manzumahnya Ahsanul Akhlaq bait yang ke-20, beliau berkata, wa atbi'il khata'a bi'tidhari wa atbi'iz dzanba bil istighfari. Dan ikutilah kesalahan itu dengan permintaan maaf, dan ikutilah dosa itu dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan beristighfar, dengan memperbanyak istighfar, segala masalah yang kita hadapi akan terselesaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang senantiasa memperbanyak istighfar, niscaya
Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan dan kesedihannya, kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah mengatakan, sesungguhnya istighfar adalah mengetuk pintu-pintu nikmat atau rezeki. Barang siapa yang di dalam dirinya terdapat rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya tidak akan bisa sampai kepadanya kecuali dengan mengajukan istighfar sebagai pembuka. Demikian hebatnya istighfar, serta begitu besar dan luas pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Maka tampak bagi kita tidak seorang pun di dunia ini yang tidak membutuhkan istighfar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia beristighfar sebanyak kurang lebih 70 kali dalam sehari. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah yang dirahmati Allah, mari mulai detik ini kita perbanyak istighfar. Apalagi sekarang kita berada di bulan yang mulia, bulan yang dimana segala bentuk kebaikan insyaallah dilipat gandakan. Dan mari kita tunggu buahnya. Jika buahnya belum kita rasakan, belum kita nikmati di dunia, maka jangan pernah berputus asa. Teruslah perbanyak amal solih, perbanyak istighfar. Insyaallah kita akan merasakan, kita akan nikmati buahnya di akhirat kelak. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, balasan-balasan itu adalah buah dari istighfar dan taubat. Allah akan memberikan kelapangan rezeki dan kenikmatan hidup kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ketiga, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma, yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Jamaah rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Mari kita tutup majlis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakash syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk khususnya kami yang hadir di masjid ini dan umumnya bagi seluruh muslimin dan muslimat. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar, dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja. Berilah kami hidayah ya Allah, agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Berilah kami kesehatan ya Allah, agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas dan berkah, agar kami mau berbagi kepada anak yatim dan du'afa dan perjuangan Islam. Berilah kami kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Berilah kami keturunan yang qurrata a'yun ya Allah,
keturunan yang salih dan salihah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Akhirul kalam, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.